Shalom, saudara terkasih, para umat pemenang. Selamat berjumpa kembali dalam Worship in Morning. Mari kita mau puji Tuhan, kita mau sembah Tuhan, tapi sebelumnya mari kita mau mohon pimpinan Tuhan lewat doa kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini di mana kami boleh datang menghadap hadirat-Mu Tuhan sebelum kami melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mau bawa tubuh jiwa roh kami untuk memuji, menyembah Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, tanpa pimpinan Tuhan kami tidak akan melihat hidup yang berhasil. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara terkasih, kita mau cari wajah Tuhan pagi hari ini. Kita mau panggil nama Tuhan, sebab kita tahu Tuhan kita Allah yang setia. Dia Allah yang tidak jauh dari kita, Dia hanya sejauh doa. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Haleluya. Amin. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita mau cari wajah Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Haleluya. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, amin, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh sungguh indah
menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Oh, haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan kepadamu Bapa, Allah yang hidup, Allah yang kuasa. Oh, haleluya. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan atas segala kebaikan-Mu Bapa. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang ajaib Bapa, Allah yang kudus, Allah yang layak kami sembah. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu Bapa. Haleluya. Gloria layana go rarararabashenda karabalayana ho. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya Yesus. Kami bersyukur, kami bersuka cita saat ini kami bisa datang dalam hadirat Tuhan, menikmati damai sejahtera, menikmati urapan Tuhan yang baru. Karena itu biarlah saat ini Tuhan, semua yang kami kerjakan kiranya menyenangkan hati-Mu. Sekarang Tuhan, kami rindu untuk dipimpin, untuk dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Karena itu berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu, berkati semua yang mengikuti acara hari ini, sehingga mereka dikuatkan oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. 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 Shalom Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sukacita dari Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita semua bersyukur bisa kembali bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang ditulis dari sebuah perikop di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10. Injil Lukas pasal 17. Injil Lukas pasal 17 dari ayat yang ke-11 sampai ayat 19.
ke-10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saya akan langsung baca karena memang cukup agak panjang firman Tuhan pagi hari ini. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar dari perikop firman Tuhan tentang ke-10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus ini, bagaimana bahwa sesungguhnya dalam hidup kita seharusnya yang paling utama kita adalah mencari dan mengenal pribadi Tuhan Yesus sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa saya katakan yang paling utama dan yang paling penting dalam hidup iman kekristenan kita adalah mengenal dan mencari pribadi Tuhan secara pribadi dan secara utama. Saudara-saudara, karena memang kita perhatikan dari Injil Lukas ini, dari kisah 10 orang kusta ini, 10-10-nya disembuhkan oleh Tuhan. Mereka berteriak minta disembuhkan. 10 orang kusta ini disembuhkan, tetapi ketika mereka disembuhkan, kita melihat betapa susahnya orang bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata hanya 1 orang yang datang kembali kepada Tuhan Yesus dan memuliakan Allah, bersyukur dengan suara yang nyaring. Artinya dari hatinya yang paling dalam, dia mengucap syukur, dia berterima kasih karena Tuhan telah sembuhkan dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi pelajaran yang pertama yang kita dapati hari ini adalah memang betapa tidak mudah pada atau bagi sebagian orang untuk hidup selalu bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, bahkan ketika orang tersebut sudah menerima atau mengalami kesembuhan atau mujizat atau pertolongan atau doa yang dijawab oleh Tuhan. Saudara-saudara, ada beberapa orang yang tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Mereka hanya memandang bahwa mengikut Tuhan, yang penting bahwa kebutuhannya itu dicukupi, dipenuhi, doa-doanya selalu dijawab oleh Tuhan. Itulah yang menjadi fokus dari pengiringannya kepada Tuhan Yesus. Hari ini kita belajar, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mulailah menjadi orang yang bisa bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita mengalami pertolongan dari Tuhan, apakah kesembuhan, apakah terobosan keuangan, apakah mujizat dalam hidup kita, mari kita biasakan untuk terus berterima kasih kepada Tuhan. Karena memang itulah yang Tuhan sukai. Kita harus memuliakan nama Tuhan. Saya berdoa saudara dan saya menjadi bagian atau golongan seperti 1 orang kusta yang disembuhkan ini, yang datang kembali kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, mengucap syukur kalau kita sudah mengalami pertolongan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, yang lebih penting, pelajaran yang bisa dan harus kita pelajari hari ini dari perikop ini adalah bahwa dalam hidup iman kekristenan kita, kita harus fokus mencari dan mengenal pribadinya Tuhan. Maksud saya, kebanyakan orang
atau ada beberapa orang yang fokus hidupnya dalam pengiringannya kepada Tuhan hanya untuk apa yang seperti saya sudah katakan tadi, hanya untuk memenuhi segala apa yang menjadi keinginan hatinya, menjadi kebutuhannya. Hanya ingin doanya disembuhkan, hanya ingin mengalami mujizat Tuhan, hanya ingin menikmati berkatnya Tuhan. Tetapi lupa bahwa sesungguhnya yang paling penting adalah mengenal secara pribadinya Tuhan. Ada banyak orang sudah mengalami kesembuhan, mengalami doa yang dijawab Tuhan, mengalami mujizat, tapi tetap pada hidupnya akhirnya imannya tidak kuat, hanya menghadapi sedikit masalah persoalan lagi yang datang pada dia menjadi goncang. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi kalau kita sudah mengenal pribadinya Tuhan, saya yakin dan percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita selama di dunia ini, kita akan setia dalam mengiring Dia. Tuhan mungkin pakai kita, maksud saya Tuhan mungkin pakai untuk kita mengenal Tuhan secara pribadi melalui kesembuhan seperti orang kusta ini. Sehingga akhirnya kita tahu bahwa sesungguhnya memang Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Tapi mungkin Tuhan juga pakai cara yang lain. Saudara-saudaraku, mungkin ketika kita berdoa untuk satu masalah yang pelik, apakah persoalan rumah tangga, persoalan keuangan, persoalan pekerjaan kita, kemudian Tuhan tolong, melalui itu mungkin kita menjadi mengenal Dia secara pribadi. Di jemaat kami ada satu orang ibu. Dia mengenal Tuhan Yesus karena dia menikah dengan seorang Kristen. Awalnya dia bukan orang yang percaya. Tetapi ketika dia mau menikah, dia mulai diajak untuk ikut ibadah di gereja dan akhirnya dia setuju menikah dengan orang Kristen ini dengan cara Kristen. Saudara-saudara, dalam hidup berumah tangganya, dia kemudian menjadi satu pribadi yang haus akan firman Tuhan. Dia sungguh-sungguh cari Tuhan. Dia sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Memang awal mulanya hanya karena faktor pernikahan. Tetapi hatinya sudah dijamah Tuhan. Dia mulai sungguh-sungguh belajar firman, mulai sungguh-sungguh jadi orang yang menyembah Tuhan dan mengikut Tuhan dengan setia. Yang menjadi masalah adalah suaminya justru yang mengajak dia mengenal Tuhan. Hidupnya tidak melakukan firman Tuhan. Dia menjadi seorang pria yang seringkali melecehkan istrinya dengan kata-kata yang kasar. Bahkan beberapa kali suaminya ini ketahuan dia memiliki will atau wanita idaman lain. Saudara-saudara, ketika tekanan kehidupan dalam rumah tangganya itu terjadi, banyak orang-orang yang di sekitarnya, teman-temannya yang dulu masa muda, bahkan keluarganya berkata, "Sudah, tinggalkan saja suamimu. Kembali lagi aja. Tinggalkan kekristenanmu." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi ibu ini tetap bertahan. Dia berkata, "Memang saya mengenal Tuhan Yesus melalui pernikahan. Tetapi itu cara Tuhan mengenalkan dirinya kepada saya. Dan sekarang saya tahu bahwa sesungguhnya hanya di dalam Yesus satu-satunya jalan dan keselamatan." Jadi apapun yang terjadi, saudara-saudara, dia tidak meninggalkan imannya. Sekalipun suaminya yang sebagai orang yang mengaku percaya, sebagai orang yang mengaku Kristen, gaya hidupnya tidak menjadi berkat buat hidup dia. Kenapa? Karena dia sudah mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Dia tidak hanya mengalami terobosan, tidak hanya mengalami mujizat. Dia tidak ikut Tuhan hanya mencari hal-hal itu. Tapi dia mengikut Tuhan karena dia sudah kenal Tuhan Yesus secara pribadi. Saya dengan sedih hati beberapa waktu ini pernah mendengar hanya gara-gara masalah pandemi ini ada banyak orang Kristen meninggalkan imannya, saudara-saudara. Kecewa karena keuangannya turun,
kecewa pendapatannya turun, maksud saya kecewa, usahanya menjadi agak sedikit kacau, mereka kemudian imannya menjadi goyah. Kenapa? Karena banyak atau ada beberapa orang, maksud saya, yang ikut Tuhan hanya melihat mujizat, hanya mengejar berkat, tidak mengenal pribadinya Tuhan, si Sang Juru Selamat, si pemberi berkat. Saudara-saudara, hari ini saya berharap mari kita menjadi seperti satu orang kusta ini yang disembuhkan Tuhan. Firman Tuhan berkata pada akhirnya, Yesus berkata, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau. Bukan kesembuhan yang penting, walaupun kita perlu, bukan terobosan keuangan yang paling utama, sekalipun kita membutuhkan, tetapi mengenal Yesus secara pribadi sebagai satu-satunya juru selamat. Itulah yang paling penting dalam fokus iman kita. Pagi hari ini saya berdoa, saudara tetap kuat di tengah pergumulan masalah saudara. Saudara tetap yakin tidak ada keselamatan selain di dalam Yesus. Masalah boleh ada dalam hidup kita, saya percaya waktu akan berlalu dan masalah kita akan berubah. Dan ketika itu kita bersuka cita kalau kita tetap kuat dan setia bertahan dalam iman percaya kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya berdoa teruslah berjalan dengan memandang hanya kepada Yesus saja. Dialah satu-satunya juru selamat. Dialah satu-satunya Tuhan yang bisa membawa kita dalam hidup yang kekal. Apapun pergumulan dan masalah hidup kita di dunia ini, semua sementara. Dan saya percaya ada waktunya Tuhan akan turun tangan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap bersuka cita, dan terus berjalan dalam iman kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan dan bersyukur atas apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Berterima kasih. Melalui berbagai macam cara Tuhan membawa kita mengenal Dia. Dan sekarang ketika kita mengenal Dia secara pribadi, fokuslah kepada Dia. Berterima kasih atas berkat yang sudah kita nikmati, kesembuhan, mujizat, terobosan-terobosan yang kita sudah alami. Naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Tetapi jangan hanya berhenti pada berkat-berkat Tuhan. Teruslah berjalan, teruslah mencari, teruslah mengenal Yesus secara pribadi. Haleluya, haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami ingin menyenangkan hati-Mu dalam setiap sikap, perbuatan, bahkan hati kami Tuhan.
Terima kasih Bapa. Ajar kami pagi hari ini Tuhan, untuk kami boleh menjadi pribadi yang selalu bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup kami, sebab kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami juga mohon ampun apabila mungkin di hari-hari yang lalu kami menjadi pribadi yang kurang dapat bersyukur atas segala yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mengerti Tuhan bahwa apapun yang terjadi kami harus selalu menjadi pribadi yang selalu bersyukur, karena tiba saatnya Tuhan Engkau akan tolong kami dari setiap pergumulan dan masalah yang kami alami, yang mungkin membuat hati kami kurang bisa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu tercurah buat para kami semua Tuhan pagi hari ini. Kami juga mau berdoa Bapa buat kami yang mungkin sedang memiliki pergumulan di dalam masalah kesehatan kami. Tuhan, mari Engkau jamah, Engkau sembuhkan, biar kiranya mujizat kesembuhan boleh menjadi milik kami Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa bagi mungkin kami yang sedang bergumul dengan masalah keuangan kami. Tuhan, mari Bapa, kiranya Engkau yang akan memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami, sehingga Tuhan mencukupi segala kebutuhan hidup kami. Bahkan kami diberi kelimpahan untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang yang membutuhkan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat kami semua yang mungkin hari-hari ini sedang bergumul dengan masalah rumah tangga kami Tuhan. Mari Tuhan, biar kiranya damai sejahtera sukacita-Mu ada dalam setiap rumah tangga kami. Hubungan-hubungannya retak, ya Bapak, pasangan atau mungkin anak-anak yang sedang salah jalan, kami berdoa dalam nama Yesus. Mari Tuhan, Engkau yang pulihkan rumah tangga kami. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa buat kami semua yang para pemuda masih dalam studi. Tuhan, Engkau memberkati, biar kiranya para pemuda boleh memiliki masa depan yang indah dan penuh dengan harapan. Cita-cita mereka boleh tercapai dan berhasil. Mereka yang merindukan pasangan hidup, Tuhan juga berkati dengan pasangan-pasangan yang terbaik yang daripada Tuhan. Setiap pergumulan mereka Tuhan jawab. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan kami semua ke dalam tangan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa biar kiranya sepanjang hari ini Tuhan memberkati kami, menjaga dan melindungi kami, menjauhkan kami dari mara bahaya, meluputkan kami dari segala malapetaka Tuhan. Apa yang kami kerjakan semuanya menjadi berhasil. Terima kasih Bapa. Kami juga mau bawa dalam doa bangsa Indonesia. Tuhan memberkati bangsa Indonesia, pulihkan dengan segera dari pandemi ini Tuhan, agar kiranya Bapa, bangsa Indonesia boleh bebas dari pandemi. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan seluruh pejabat pemerintah di bangsa kami, agar mereka dapat melakukan tugas-tugas mereka sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Inilah seluruh doa kami pada pagi hari ini, yang kami serahkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus. Haleluya. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya Engkau boleh angkat tanganmu menerima berkat dari Tuhan. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dicurahkan segala berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan kasih kebaikan dari Roh Kudus dicurahkan kepada kita mulai pada hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apa yang melampaui yang dapat kita doakan, apa yang melampaui yang dapat kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, disediakan oleh Tuhan buat kebaikan kita. Karena itu terimalah berkat dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita semua dan memberi kekuatan sepanjang hari ini. Saya percaya Tuhan mengasihi kita melampaui apa yang dapat kita pikirkan dan bayangkan. Tetaplah bersukacita sampai kita berjumpa kembali pada Worship in Morning yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.